Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Akbar Nur Fauzi dengan NIM J500210021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cerebrum dan aliran LCS. Yang pertama kita membahas cerebrum. Bangunan penting dari cerebrum yaitu ada viscera longitudinalis cerebri, itu terletak di bagian frontal. Itu adalah batas yang membagi cerebrum menjadi dua hemisfer dan dilalui oleh falx cerebri. Kemudian ada sulcus centralis. Sulcus centralis terletak di sentral. Itu adalah sulcus yang membagi cerebrum dalam dua kompartemen, yaitu kompartemen anterior lobus centralis lobus frontalis, dan kompartemen posterior yaitu lobus parietalis. Kemudian ada sulcus parietocipitalis di bagian posterior. Itu adalah sulcus yang membatasi lobus occipital dengan lobus parietal dan temporal. Kemudian kita masuk ke telencephalon. Di telencephalon yang pertama ada cortex cerebri. Itu merupakan bagian substansia grisea dari encephalon yang membengkuk gyrus dan sulcus. Memiliki area-area kortikal utama. Yang pertama ada lobus frontalis. Lobus frontalis ini ada area 4. Yang pertama untuk area 4 adalah korteks motorik primer atau gyrus presentalis. Gyrus presentalis di bagian sentral. Kemudian ada area 6 motorik asosiasi. Kemudian ada area 8 sebagai gerakan bola mata volunteer. Ada area 44, 45 sebagai bahasa motorik. Nah, kemudian ada lobus yang kedua terdapat lobus parietal dan area 31 dan 2 yaitu gyrus postcentralis di bagian sentral. Kemudian terdapat lobus temporalis 3. Kemudian di bagian temporal terdapat lobus temporal yaitu area 41 sebagai audiotorik atau pendengaran primer. Kemudian di area 42 terdapat pendengaran sekunder. Kemudian di area 22 sebagai bahasa perseptif, area 28 sebagai area olfaktorik atau pembau. Kemudian kita masuk ke lobus occipital. Lobus occipital itu area 17 sebagai korteks visual atau penglihatan primer. Kemudian area 18 dan 19 sebagai korteks visual atau penglihatan sekunder. 3. Kemudian catatan klinis dari bagian cerebrum yang pertama ada afasia Broca, yaitu gangguan pada area Broca, dapat memahami namun sulit mengungkapkan atau gangguan berbicara. Yang kedua ada afasia Wernicke, yaitu gangguan pada area Wernicke, dapat mengungkapkan atau berbicara namun sulit untuk memahami. Kemudian ada afasia global, yaitu gabungan dari kedua gangguan yang pertama dan kedua. Kemudian kita masuk ke aliran LCS. LCS itu diproduksi oleh plexus choroideus. Kemudian LCS dari ventricle lateralis mengalir melalui foramen interventricular bagian sentral. Kemudian setelah dari
foramen maksud saya Ya. maksud saya foramen interventrikular, lalu LCS menuju ke sub arachnoid meter di bagian lapisan, kemudian Tiga. kemudian selanjutnya di dalam spatium subarachnoid, LCS akan mengisi semua bagian pada medula spinalis. Terus kemudian LCS akan diabsorpsi oleh granulation arachnoid matter menuju ke sagittalis, sinus sagittalis superior. Tiga. Kita lanjut ke catatan klinis, yaitu ada hidrocephalus. Itu merupakan peningkatan volume LCS karena obstruksi atau sumbatan aliran LCS yang atau produksi LCS meningkat itu seperti begini. Jadi kepalanya membengkak seperti ini. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.